Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Fisika Dasar 1. Ini merupakan sesi asinkronus. Setelah kita membicarakan tentang interaksi listrik, kemudian kita meninjau interaksi tersebut dari sudut pandang gaya, dan kemudian kita berusaha menjelaskan konsep gaya tersebut, interaksi tersebut dari sudut pandang medan. Di pertemuan kali ini kita akan meninjau interaksi tersebut melalui sudut pandang energi. Maka di sini judul besar kita adalah potensial listrik. Kita ingat kembali apa yang telah kita bicarakan di fisika dasar 1, khususnya terkait dengan eh, apa gravitasi seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada pertanyaan mengapa batu bergerak jatuh ke bumi, itu di fisika dasar 1 kita telah memiliki jawaban bahwa batu tersebut tidak tahu gitu ya, bahwa di bawahnya itu ada bumi, tapi batu tersebut berinteraksi dengan medan gravitasi yang ditebar oleh bumi. Nah, kalau kita tinjau dari sisi energi, kita akan dihadapkan pada pertanyaan energi apa yang dimiliki oleh sistem batu bumi. Sehingga tadi keadaan yang kita lihat adalah batu bergerak ke bawah. Kalau ada pergerakan berarti ada energi. Nah, dari mana atau apa bentuk energi yang dimiliki oleh sistem batu bumi ini? Maka jawabannya adalah energi potensial gravitasi. Kita sudah sama-sama tahu dan kita sudah pernah membicarakannya di fisika dasar 1. Oke, dan kita juga tahu bahwa ketika batu tersebut bergerak mendekati bumi, artinya posisi dia atau ketinggian si batu relatif terhadap bumi itu berkurang atau menurun, artinya ketinggiannya makin rendah, istilahnya seperti itu, maka kita katakan bahwa energi tadi, energi potensial gravitasi tadi menurun. Jadi ketinggiannya menurun, energi potensial gravitasinya juga menurun. Nah, energi potensial yang menurun ini berubah menjadi energi kinetik batu. Nah, kalau kita terapkan pemahaman ini ke dalam kasus yang kita punyai di kelistrikan, maka kita punya semacam bahan bakar untuk membuat analogi yang sama atau setara. Jadi kalau tadi ini kita simbolkan dengan batu gitu ya, ini batu, maka batu tersebut posisinya sama atau setara dengan muatan. Gitu ya. Jadi bayangkan berarti sekarang ada muatan, suatu muatan Q, katakanlah seperti itu, yang ya positif ya ini, plus Q, yang dia itu berada di sekitar suatu muatan negatif. Nah, muatan negatif ini kita analogikan setara dengan bumi seperti itu. Maka apa yang akan terjadi pada muatan positif tersebut? Muatan positif tersebut akan dalam tanda petik jatuh atau bergerak mendekat ke muatan negatif. Kenapa seperti itu? Karena muatan positif berinteraksi dengan medan listrik yang ditebar oleh muatan negatif. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang energi, ada energi potensial yang dimiliki oleh sistem muatan tersebut. Kita sebut energi potensial ini sebagai energi potensial listrik. Dan kita juga akan dapatkan nanti di penjelasan setelahnya bahwa ketika si muatan ini sama dengan ini ya, ketika muatan ini bergerak mendekati muatan negatif yang di bawah,
ini energi potensialnya tuh akan menurun atau berkurang, nanti berubah jadi energi kinetik si muatan. Seperti itu. Nah, ini poin pentingnya sudah kita tuliskan di sini bahwa benda bermuatan listrik yang mendapat pengaruh medan listrik akan mengalami perubahan energi potensial listrik. Jadi kita hari ini meninjau gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang kemarin dari kacamata energi seperti itu. Oke, kita mulai penjelasan kita dengan mengambil analogi yang tadi, cuman kita lebih detailkan. Kalau kita punya plat sejajar yang muatannya berlawanan, di sini kita punya plat bermuatan positif. Sorry, kita ganti dulu ini. Plat bermuatan positif di atas, gitu ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian kita tahu bahwa akan ada medan listrik yang arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Arahnya ke bawah kalau untuk kasus ini. Walaupun nanti kita harus bisa mengembangkan pemahaman ini untuk kasus yang misal seperti ini keadaannya. Ini kita kasih sketsa dulu. Kalau ada plat positif di kiri dan plat negatifnya itu di kanan seperti ini, maka tetap dalam kasus ini kita akan menemukan bahwa akan ada medan yang arahnya dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, ya untuk kasus kita sekarang arah medannya itu dari atas ke bawah. Kalau kita tinjau suatu muatan uji yang semula berada di titik A, nanti dia akan dalam tanda petik jatuh ke titik B. Kenapa? Karena muatan uji yang kita punya seperti biasa, asumsi yang kita gunakan, muatan uji kita sekecil-kecilnya dan jenisnya itu adalah muatan positif. Seperti itu. Kalau si muatan uji ini berada di titik ini, kenapa bisa bergerak ke bawah? Karena dia mengalami tarikan gitu ya, mengalami interaksi yang besarnya F sama dengan Q0 kalikan dengan E. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nah, usaha yang dikerjakan gaya listrik tadi gitu ya, ini gaya yang ini, usaha yang dikerjakan oleh gaya F ini untuk menggerakkan muatan uji dari titik A ke titik B adalah WAB. WAB-nya sama dengan F dikalikan dengan D. Dengan D itu adalah ini perpindahan muatan dari titik awal ke titik akhir. Karena F-nya adalah Q0, jadi ini kita bisa nyatakan sebagai Q0 kali E kali D. Nah, ini setara gitu ya dengan apa yang pernah kita bicarakan di mekanika. Nah, usahanya positif. Kenapa positif? Karena kita lihat atau kita ingat lagi gitu ya, usaha positif itu terjadi ketika saya kasih highlight. Ketika kalau ya kita punya apa namanya? Sistem yang sederhana katakanlah gitu ya, sistem balok, usahanya itu dikatakan positif ketika F-nya itu searah dengan perpindahan. Jadi ada F yang ke arah sana dan arah D-nya pun, arah vektor perpindahannya juga ke arah sana. Jadi F searah D, W-nya itu positif. Itu yang kita yang kita peroleh di pembicaraan di fisika dasar 1 sebelumnya. Nah, gaya yang bekerja pada muatan uji ini termasuk gaya konservatif. Kenapa demikian? Karena usahanya tidak bergantung lintasan. Artinya, kalau si muatan ini hendak dibawa dari titik A menuju titik B melalui berbagai jalan, ini mirip dengan yang kita ketahui di pembicaraan sebelumnya ya, terkait dengan energi potensial gravitasi. Nah,
si bola ini mau dibawa langsung dari A ke B atau diangkat dulu ke atas atau diputar-putar sebelah sini, itu tetap usaha usaha yang dilakukannya itu adalah sebesar ini, sebesar MGH yang ini kita peroleh dari minus perubahan energi potensial. Jadi energi potensial akhir atau UB dikurangi dengan UA negatif gitu ya, negatif UB dikurangi dengan UA. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan atau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk memindahkan bola bola tenis ini dari titik A ke titik B adalah sebesar mgh. Nah, ini pun sama dengan analogi serupa kita akan peroleh bahwa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B, usaha yang dilakukan oleh ini gaya listrik ya. Ini gaya listrik untuk memindahkan dari titik A ke titik B adalah sebesar WAB yang itu adalah minus dari delta U. Ini kalau gaya konservatif ini perumusannya seperti ini adalah sama dengan Q0 kali E kali D. Jadi yang memengaruhi adalah faktor D-nya, tidak dipengaruhi oleh lintasan seperti itu. Ini poinnya. Oke. Nah, kalau kita detailkan kejadian yang di atas itu kita akan mendapatkan bahwa karena si usaha yang dilakukan ini adalah dilakukan oleh gaya konservatif, maka kita akan peroleh tadi rumusannya adalah WAB sama dengan UA dikurangi UB sama dengan minus UB dikurangi UA sama dengan minus delta U. Ini perumusan yang sudah kita sering bicarakan di fisika dasar 1. Jadi kalau gayanya konservatif, ini conservative force, itu usahanya adalah minus dari perubahan energi potensial. Gitu. Untuk kasus kita sekarang, kalau kita punya yang tadi ya, plat positif di atas, plat negatif di bawah, ada medan yang arahnya dari atas ke bawah, kemudian ini titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, ada gaya F yang arahnya ke bawah, membawa gitu ya, atau menarik istilahnya si muatan positif ini ke bawah. Maka kalau kita nyatakan ini sebagai ketinggian atau posisi titik A dan di sini adalah posisi titik B, YA dan YB, maka kita peroleh seperti ini. Jadi Q0 YB dikurangi dengan Q0 YA. Ini negatif ya dari yang atas ini. Sama dengan Q0 YA dikurangi YB. YA-nya jadi positif, YB-nya jadi negatif. Ini min kali min kan jadi plus. Ini kita dapatkan perumusan usaha atau ini nih, WAB. WAB-nya itu sama dengan Q0YA dikurangi YB. Ini mirip dengan yang sebelumnya, energi potensial gravitasi yang MGHA dikurangi HB. Gitu ya, selisih titik A dan titik B terhadap titik acuan yang ini. Ini acuan. Ya. Kalau YA-nya itu kurang dari kalau YB-nya itu kurang dari YA, maka keadaan yang seperti ini, teman-teman kita lihat, maka usahanya positif. Jadi ini kita sebut sebagai W positif. Kenapa seperti ini? Karena energi potensialnya berkurang. Awalnya di sini dengan energi potensial sebesar UA, kemudian di sini energi potensial, saya ditulis di sini, ini UA, kemudian di sini UB. Nah, kenapa kita katakan berkurang? Karena UA-nya itu lebih besar daripada UB, artinya UB lebih kecil daripada UA. Nah, kalau diangkat, gitu ya, kalau kita angkat si muatan positif ini dari titik A menuju titik B,
maka kita katakan bahwa usahanya itu adalah negatif. Kenapa? Usahanya negatif, energi potensialnya bertambah. Jadi di sini justru UB-nya yang lebih besar daripada UA. Kita kita ambil analogi dengan yang sebelumnya sama sebenarnya. Kalau kita lepaskan batu dari ketinggian tertentu turun ke bawah, energi potensialnya berkurang, usaha oleh medan gravitasinya itu positif. Tapi kalau kita angkat si batu itu dari bawah ke atas, energi potensialnya bertambah, tapi usaha yang dilakukan adalah usaha negatif. Itu ya, nanti kita simpulkan. Nah, kenapa kita tidak bisa langsung simpulkan? Karena untuk kasus kelistrikan itu ada dua jenis muatan. Nah, sekarang ini, tinjau kalau muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, ini muatannya positif ya. Kalau muatannya negatif, semula berada di titik A, kemudian sekarang berada di titik B, itu kita paksa dalam tanda petik ya, kita eh, dorong, istilahnya seperti itu. Si muatan itu cenderung untuk bergerak ke atas karena bergerak ke muatan positif. Ini arah medannya itu tetap ke bawah karena dari positif menuju negatif. Arah medannya ke bawah, arah gayanya ke atas karena berkebalikan ya kalau untuk muatan negatif. Artinya di sini energi potensial listriknya jadi bertambah kalau dia bergerak dari titik A ke titik B. Kita bedakan, saya ulang lagi, kalau ini dari titik A ke titik B, energi potensialnya berkurang. Kalau muatan negatif dari titik A ke titik B, energi potensialnya bertambah. Kalau dalam tanda petik ke bawah gitu ya. Ini kasus yang sebelah sini, kalau justru sebaliknya, kalau dia bergeraknya ke atas gitu ya, justru dia energi potensialnya berkurang. Jadi kita katakan bahwa keadaannya sebaliknya dengan yang ini. Usahanya justru yang ini negatif, ini usahanya negatif, yang ini usahanya positif. Yang tadi ya, usaha negatif positif itu karena tadi dia bergerak searah medan atau tidak. Nah, ini kesimpulan yang kita peroleh. Energi potensial listrik muatan uji bertambah apabila berlawanan dengan arah gaya. Kita pahami pelan-pelan. Itu ya. Energi potensial listrik muatan uji bertambah apabila bergerak berlawanan dengan arah gaya listrik. Jadi kalau arah gayanya ke atas, ini kita gerakkan si muatannya justru ke bawah, maka energi potensialnya bertambah. Gitu ya. Ini energi potensialnya berkurang karena dia searah dengan arah gaya listrik. Ini berlaku juga untuk kasus yang atas, kita lihat. Ini energi potensialnya berkurang karena searah dengan arah gaya. Ini energi potensialnya bertambah karena berlawanan dengan arah gaya. Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak akan lagi bingung atau tidak akan lagi tertukar gitu ya kasus-kasusnya, sekalipun ini ada positif dan negatif. Patokannya adalah gaya. Jadi kalau dia bergerak searah dengan arah gaya listrik ya, ini hati-hati, searah dengan arah gaya listrik, maka energi potensialnya berkurang. Kalau berlawanan dengan arah gaya listrik, energi potensialnya bertambah. Seperti itu. Dan ini bisa kita terapkan untuk baik kasus positif ataupun kasus negatif. Oke, ini kita pahami dulu keadaan-keadaannya, hasil analogi yang kita peroleh dari keadaan di mekanika. Nah, ini hati-hati teman-teman, saya tuliskan lagi di sini. Jadi kalau tadi ya, kalau kita punyanya plat positif di kiri dan flat negatif itu di kanan, ini nggak jadi masalah. Kita pasti bisa mengkonstruksi konsep yang serupa. Ini ada arah medan ke arah sana,
Jadi kalau ada muatan uji positif di sini, nanti dia akan mendapat gaya F listrik ke arah sana. Nah, kalau ini titik A, kemudian ini titik B, gitu ya, bergeraknya dari A ke B ke sana, berarti usahanya adalah usaha positif. Seperti itu. Karena searah, gitu ya. Usaha positif, eh, energi potensialnya berkurang atau UB-nya lebih kecil daripada UA. Seperti itu. Kalau kalau negatif, nah ini sama dengan yang kasus kita. Oke, masih kita tuliskan dalam satu satu frame sajalah ya. Kalau ini ada muatan negatif gitu ya, kemudian arah F-nya ke sini. Ini ada arah F ke sini. Kemudian kalau dia dibawa ke sini, itu ya, ini titik A, ini titik B dengan cara serupa, nanti kita akan temukan bahwa justru usahanya adalah usaha negatif. Gitu ya, dari titik A ke titik B. Energi potensialnya bertambah atau UB-nya bakal lebih besar daripada UA. Kita lihat dari searah atau tidaknya si pergerakannya dengan arah gaya. Gitu. Itu poinnya, gitu ya. Jadi tidak mesti keadaannya seperti ini. Kenapa ini dibuat atas bawah? Untuk mendekati analogi yang ini, gerakan jatuh benda dalam pengaruh potensial gravitasi seperti itu. Nah, kita akan terapkan atau kita akan perumum kasus yang tadi untuk suatu sistem muatan. Jadi ada muatan positif yang kita perlakukan sebagai muatan sumber biasanya gitu ya, dengan muatan uji Q0. Nah, ini ada muatan positif, ini muatan sumber. Awalnya si Q0 itu berada di sini. Awalnya si Q0 itu berada di sini. Kemudian karena dia itu mendapat gaya F gitu ya, yang arahnya ke sana, arah medannya juga ke sana karena muatan uji positif, maka dia akan bergerak dari titik A menuju titik B. Lihat bahwa di sini arah medannya sepanjang ini, di sini arah medannya sepanjang itu atau sependek itu. Artinya memang makin jauh medannya makin berkurang. Begitupun dengan gayanya sebenarnya. Nah, kalau kita ingat kembali perumusan hukum Coulomb, itu ya, F sama dengan ini K ya, K Q0 per R kuadrat. K Q0 per R kuadrat. Nah, jarak ini adalah jarak ketika dia pada titik-titik tertentu di sekitar si muatan Q. Karena muatan ujinya sekarang kita tinjau bergerak, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita anggap fix gitu ya, kita tahan si muatan 1 dengan muatan 2 tuh ya udah jaraknya sekian. Nah, kalau sekarang kita lihat ketika dia bergerak, artinya jaraknya berubah. Artinya gayanya juga berubah. Gitu ya. Karena jaraknya berubah. Nah, kalau kita hitung usaha untuk menggerakkan si muatan uji, ini muatan uji ya, muatan uji dari A ke B, WAB itu kita hitung dengan jalan mengintegralkan awalnya di titik A, akhirnya di titik B dari integral FDR. Ini definisi usaha seperti biasa ya. W sama dengan kalau dulu mungkin integral F dot dx kalau satu dimensi seperti itu. Kalau kita di konteks ini F kali dr. Integral dari RA sampai RB seperempat pi epsilon 0 ini K tadi Q0 per R kuadrat dr. Ini nilainya konstan. Segini konstan, maka sebenarnya yang kita integralkan saya hitung di sini, ini RA, ini RB, ini Q 0 gitu ya, 4 pi epsilon 0 di luar integral karena dia konstan. Integral dari 1 R kuadrat dr. Atau kalau kita hitung ini RA, ini RB, ini R min 2
dr. Apa hasil integralnya? Ini adalah R min 1 itu, min 2 plus 1. Ini min 2 plus 1, bolehlah saya tuliskan. Ini min 2 plus 1. Atau ini R pangkat min 1 per min 1 atau min R. Ini ya, bolehlah kita tuliskan seperti itu. Sama dengan, ini kita batasi ya. Ini kita kasih RA, RB, ini juga RA, RB. Atau ini minus 1/R. Nah, seperti itu. Minus 1/R karena R pangkat min 1 itu 1/R. Ini RA, ini RB, atau kita tuliskan ini sebagai minus dari 1/RB dikurangi dengan 1/RA. Atau kalau kita balik, ini adalah 1/RA dikurangi dengan 1/RB. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi Q per 4 pi epsilon 0 1/RA dikurangi 1/RB. Apa artinya? Artinya bahwa usahanya itu tidak bergantung lintasan. Hanya bergantung pada awalnya di mana, akhirnya di mana. Ini menguatkan atau lebih meyakinkan kita bahwa memang usaha oleh gaya listrik ini termasuk gaya konservatif, gitu ya. Nah, kalau kita perumum, artinya tidak kita gerakan secara radial seperti ini, tapi kita bawa dulu ke apa istilahnya, ke lintasan-lintasan yang tidak radial seperti ini, maka kita akan dapatkan setara dengan kasus yang seperti ini. Saya coba gambarkan. Nah, ada F, katakanlah seperti itu. Ada F yang ke sana, kemudian ada sudut seperti ini. Ini kan jadi di sini. Sejauh D, katakanlah seperti itu. Ini mirip kasusnya dengan yang seperti itu. Jadi kita dapatkan perumusannya sebagai F cos theta dikalikan dengan DL. Artinya apa? Artinya si muatan di titik A ini tidak dibawa ke sepanjang garis radialnya ke titik B seperti ini, tidak, tapi dibawa ke titik B yang berada di titik lain istilahnya, bukan di sepanjang garis radialnya. Nah, kita rumuskan bentuknya itu seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 Q 0 per R kuadrat cos pi. Dengan pi ini adalah sudut yang dibentuk antara F sebenarnya ya, antara F dengan DL. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja saya tuliskan seperti ini. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi gitu ya, ini WAB itu sama dengan ini 1/RA dikurangi 1/RB, maka kita akan dapatkan definisi dari energi potensial listrik dengan mengingat bahwa usaha itu ini ya, usaha itu adalah minus perubahan energi potensial. Ini kita lihat perubahan energi potensial, maka kita akan dapatkan perumusan energi potensialnya itu adalah secara umum U sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q 0 per R. Q 0 per 4 pi epsilon 0 per R. Ini ya. Jadi ini energi seolah-olah seperti ini. Ini energi potensial di A, ini energi potensial di B, katakan seperti itu, maka kita akan peroleh energi potensial secara umum, maka bentuknya seperti ini. U sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q 0 per R. Ini jarak antara dua muatan, seperti itu. Antara muatan Q dan Q0. Nah, seperti ini misalnya. Ini silahkan nanti sebenarnya ini untuk tugas asinkron, tapi coba kita sketsakan dulu. Urutkan
atau ya urutan energi potensial listrik sistem berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Urutkan ini ya. Urutkan. Ada huruf K-nya di sana. Urutkan energi potensial listrik sistem berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita akan peroleh nanti UA, kemudian UB, gitu ya. Kemudian UC, kemudian UD. Ini kita punya K, Q per R. Ini sesuai dengan yang ini ya, Q per R. Ini anggaplah Q gitu ya. Kalau ini kita anggap Q, ini anggap Q. Ini nanti kita punya 2 Q, ini Q, ini 2 Q, ini Q, ini 2 Q, ini 2 Q. Nanti teman-teman bandingkan UA-nya seperti ini, UB-nya seperti itu, UC-nya mana, UD-nya mana. Nanti dibandingkan dan nanti teman-teman akan bisa mengurutkan urutannya yang mana yang terbesar, mana yang terkecil seperti itu. Ini silahkan kerjakan gitu ya, dirapihkan dalam kertas, nanti dikumpulkan sebagai tugas asinkron untuk activity completion, memenuhi presensi kehadiran di perkuliahan asinkron. Oke, ini kita sebut sebagai nomor 1 sajalah ya. Jadi nanti kita lihat soalnya ada berapa, atau tugas yang perlu teman-teman kerjakan itu ada berapa. Oke, sedikit ya, ini dari perjalanan kita sebelumnya saya review lagi. Dari analogi di mekanika kita bisa membangun konsep yang namanya energi potensial listrik, yang kita kaitkan dengan konsep usaha untuk menggerakkan muatan gitu ya. Usaha untuk menggerakkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain. Oke, kemudian kita juga peroleh, karena ada 2 kasus gitu ya untuk muatan itu tidak seperti ini. Kalau bola itu kan ini dia kan interaksinya hanya tarik menarik, istilahnya seperti itu. Kalau yang ini kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Bagaimana kita menentukan mana usaha positif, kemudian mana usaha negatif, itu kita dapatkan dari gerakan muatan, apakah searah atau berlawanan dengan gaya listriknya, seperti itu. Oke, kemudian kita bangun juga konsep energi potensial listrik untuk sistem 2 muatan, dan kita akhirnya dapatkan perumusan energi potensial listrik secara umum. Jadi energi potensial listrik yang dimiliki oleh sistem 2 muatan Q dan Q0 yang mereka sedang terpisah sejauh R itu bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau si muatan yang di sekitar muatan ujinya itu tidak satu? Ini mirip sekali dengan konstruksi kita ketika kita berhasil merumuskan medan untuk suatu muatan sumber. Nah, ini seolah-olah ada 3 muatan sumber yang sedang berada di dekat muatan uji Q0. Nah, akan seperti apa keadaannya? Pasti gerakannya itu adalah hasil dari kontribusi ketiganya. Jadi akan kemana arah gerakan si muatan ini? Akan searah dengan resultan dari medan, atau resultan dari gaya, katakan seperti itu ya, sama. Atau resultan ke arah mana gitu. Kalau ini muatannya positif, ini muatan positif, ini muatan positif, ini akan ditolak ke sana, ini akan ditolak ke sini, ini akan menolak ke sini, nanti kita resultankan. Kalau salah satu negatif, kita lihat ini negatif ke arah sana, negatif ke arah sana, positif ke arah sini, nanti kita juga akan resultankan. Gerakan muatan uji ini
akan searah dengan arah resultan medan listriknya. Oke, ya kita bayangkan saja ya, ini positif gitu ya. Ini positif juga secara sederhana gitu aja, positif ini kan akan ada ke arah sini, ini akan ke arah sini, ini akan ke arah sini. Ya, dengan besar yang berbeda-beda karena jaraknya juga berbeda-beda. Ini nanti kita bisa resultankan. Ini misal resultan dua gaya ini seperti ini, kemudian resultan yang ini kita resultankan dengan ini. Nah, anggaplah resultannya ke sini, artinya si muatan uji ini akan bergerak ke sini. Ya, akan bergerak ke satu arah, tidak akan bergerak macam-macam istilahnya ya, kemana-mana akibat dari tiga kontribusi muatan ini. Nah, kalau kita tinjau energi potensial listriknya, berarti energi potensial listriknya itu adalah energi potensial listrik yang yaitu kontribusi dari masing-masing, istilahnya seperti itu, atau hasil interaksi dari muatan uji dengan masing-masing. Artinya ada energi potensial listrik sistem Q1, Q0, Q2, Q0, dan Q3, Q0. Jadi kalau secara umum tadi U adalah K Q Q0 per R, maka untuk sistem 10 gitu ya, U10 kita akan peroleh K Q1 Q0 per R1. Nanti kita akan peroleh energi potensial listrik U20 K Q2 Q0 per R2 dan seterusnya. Kita akan dapat U30 yang kalau kita jumlahkan bentuknya seperti ini. Q0 per 4 epsilon 0-nya di luar, Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Kalau cuma 3, kalau ada yang lain berarti tambah seterusnya. Dengan notasi sigma kita bisa peroleh seperti itu. Ini kalau kita ingin mengetahui energi potensial listrik sistem beberapa muatan listrik. Jadi kontribusi dari masing-masing seperti itu. Ini analog dengan kalau istilah medan ada namanya istilah superposisi. Oke, nah ini misal kita lihat gitu ya. Tapi ini kita jadikan sebagai soal yang harus dikerjakan nomor 2 lah. Berarti kan ini nomor 1, ini kita punya nomor 2. Nanti teman-teman silahkan kerjakan ini soalnya yang kedua, dijadikan sebagai tugas asinkron. Tapi seperti biasa kita akan beri sketsa. Dua muatan berada pada posisi tetap di sumbu X, Q1 ini ya, Q1 itu di X sama dengan 0, Q2 itu di X sama dengan A. Nah, berapakah usaha yang dibutuhkan oleh gaya eksternal? Hati-hati ya. Ini usaha yang dibutuhkan oleh gaya eksternal. Jadi gaya luar, bukan gaya listrik seperti yang tadi. Untuk membawa muatan Q3 yang muatannya itu plus E dari tak hingga ke titik X sama dengan 2. Artinya dari nun jauh di sana gitu ya. Jadi ada positif E yang akan dibawa ke sini. Nah, gitu. Berapa usahanya? Ya perlu usaha jelas gitu ya. Karena kita akan menyusun, istilahnya seperti itu, menyusun atau membawa muatan ini ke dekat yang ini, muatan positif di sini, ini muatan negatif. Jadi artinya sekarang jadi ada konfigurasi muatan yang terdiri dari 3 muatan titik, katakanlah seperti itu. Nah, tapi kita punya definisi bahwa usaha untuk membawa muatan dari titik A menuju titik B itu kalau usahanya konservatif itu kan tadi minus gitu ya, minus mana, minus energi potensial listrik ini kalau konservatif. Kalau usaha oleh gaya eksternal kita bisa katakan ini sebagai delta U saja.
tanpa minus. Ini setara dengan yang pernah saya tunjukkan dulu. Kalau ini ada balok diangkat ke atas dari titik A ke titik B, itu kebalikan dari balok yang turun gitu ya, dari titik B ke titik A. Seperti itu. Jadi ini usahanya adalah usaha oleh gaya gravitasi, ini usahanya adalah F dari eksternal yang kita punya. Ini silahkan dicek lagi untuk lebih detailnya di slide fisika dasar 1. Jadi kalau ini kita punya W sama dengan minus delta U, ini kita bisa tulis W sama dengan delta U. Karena kebalikan dari yang atas. Ya. Kebalikan dari yang kanan, sorry. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai UB dikurangi dengan UA. Kalau ini titik A gitu ya, dari titik awal ke titik akhir B, maka kita di sini hanya perlu menghitung UB. Kenapa? Karena UA kalau kalau kita nyatakan UA itu sebagai K Ki 0 gitu ya per R. Ini RA yang ini nih. Atau kita pakai definisi ini boleh. Ini R gitu ya. Maka ini kita akan peroleh R-nya tuh R yang sangat besar. Jadi ditah hingga berarti R-nya tuh R yang sangat besar. Karena jauh sekali gitu ya. Sesuatu dibagi dengan sesuatu yang sangat besar ini mendekati 0. Maka kita bisa nyatakan bahwa U di R tahingga itu sama dengan 0. Atau kita tuliskan biasanya seperti ini. U tahingga itu sama dengan 0. Maka kita hanya perlu menghitung U di titik B. Artinya konfigurasi muatan yang 3 ini. Itu ya. Jadi kita bisa nyatakan ini sebagai tadi gitu ya, K Q1 Q3 per R13 ditambah K Q2 Q3 per R23. Udah selesai, tinggal hitung aja nilai masing-masing. Ini R13-nya berarti jarak dari muatan negatif dan ini muatan positif ke sini. Ini hati-hati nilai muatannya dimasukkan. Ini kan negatif E ya. Ini positif E, ini positif E. Jadi nilai muatannya dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini tidak dimunculkan karena memang tidak eksplisit tadi. Kalau ini positif semua ya ini positif. Kalau ini negatif berarti ini masukkan Q1-nya minus E. Nanti Q3-nya positif, Q2-nya positif, Q3-nya positif. Oke, nanti akan ada hasilnya. Atau ya ada nilainya, katakanlah seperti itu. Itu yang A, ini yang A ya. Jadi silahkan dilanjutkan. Untuk yang B ini sudah diberikan sketsa yang sangat banyak gitu ya, terlalu banyak sketsanya. Tentukan energi potensial sistem 3 muatan ini. Kalau energi potensial sistem berarti yang berinteraksi adalah 1, 2 interaksi, 1, 3 interaksi, 2, 3 juga interaksi. Jadi hitung energi potensial masing-masing. Jadi energi potensial sistem berarti U sis itu ya. U sis adalah U12 tambah U13 tambah U23. Ini adalah K gitu ya, Q1, Q2 per R12 tambah dan seterusnya, tambah dan seterusnya. Jaraknya masing-masing ada, muatannya masing-masing ada, nilainya bisa kita hitung. Ini ada nilainya. Nah, seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Ini untuk pemenuhan tugas asinkron. Sketsanya sudah sangat jelas menurut saya. Oke, ini energi potensial listrik. Nah, kita
sekarang tinjau konsep yang selanjutnya, yaitu konsep potensial listrik, yang sebenarnya konsep potensial listrik ini sudah sering kita pahami atau kita gunakan di keseharian. Sini ada baterai gitu ya, ini ada titik A itu yang ada tonjolannya seperti ini kita sebut sebagai positif, ini sebagai terminal negatif titik B. Nah, di berbagai baterai biasanya ada tulisannya, misal di sini 1,5 volt gitu ya. Apa ini artinya? Artinya beda potensial antara positif dan negatif itu 1,5 volt. Perbedaan potensial antara yang atas dengan yang bawah itu 1,5 volt. Artinya ada suatu besaran yang kita sebut sebagai potensial listrik. Kalau di atas itu potensial listriknya 100 volt, berarti di bawahnya itu 98,5 volt. Itu ya, ini potensial listrik. Ini potensial listrik. Perbedaannya 1,5 volt. Perbedaan antara potensial yang atas dengan potensial yang bawah. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu sederhananya energi potensial listrik yang tadi, tapi persatuan muatan. Jadi kita sudah punya konsep U. Jadi apa itu V? V itu adalah U per Q0. Ini kalau kita ambil analogi yang sebelumnya gitu ya, kalau kita buat secara diagram, kita punya F gitu ya. Kita punya F, kita juga punya konsep medan E. Nah, medan itu kita definisikan sebagai gaya persatuan muatan. F dibagi dengan Q0. Kita punya konsep energi potensial U gitu ya. Kita punya konsep potensial V. Apa itu V? V itu adalah energi potensial per satuan muatan. Nah, ini setara gitu ya, hampir setara, analoginya mirip. Jadi kalau kita punya gaya dan kita punya medan itu sebagai gaya persatuan muatan, kita punya energi potensial, dan kita bisa definisikan potensial itu sebagai energi potensial persatuan muatan. Atau seperti ini, kenapa dua buah muatan itu bisa ada gaya tarik atau gaya tolak? Karena ada muatan yang berinteraksi dengan medan, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa misal muatan itu punya energi listrik? Karena di tiap titik itu ada potensial listrik. Hampir setara ya. Jadi kenapa ada interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena di tiap titik itu ada medan. Kenapa punya energi potensial listrik si sistem muatan? Karena di tiap titik itu ada nilai potensial. Nah, seperti itu kemiripannya. Nah, satuannya volt ini setara dengan joule per coulomb. Ini ya, kita ambil definisi yang ini. V sama dengan U bagi Q0, atau ya ini kita bisa peroleh U itu adalah Q0 dikalikan dengan V. Ini sama dengan yang ini. F sama dengan Q0 dikalikan dengan E. Seperti yang kita gunakan tadi. Karena usaha pada muatan negatif, pada muatan itu merupakan negatif dari perubahan energi potensial gitu ya. Jadi W itu sama dengan minus dari delta U dari perubahan perubahan energi potensial, maka usaha dibagi muatan listrik itu kita bisa peroleh seperti ini. W AB per Q0 atau delta U per Q0, akhirnya kita bisa peroleh UB per Q0 dikurangi UA per Q0, atau kita peroleh VB dikurangi VA. Atau kalau kita ambil positifnya, VA dikurangi VB. Apa ini? Ini adalah beda potensial. Beda potensial listrik lah ya. Beda potensial listrik antara dua titik.
Itu ternyata bisa kita peroleh dari definisi ini. Jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik A per titik B per satuan muatannya itu kita bisa pandang sebagai perbedaan potensial antara kedua titik. Nah, dari definisi ini kita bisa bangun perumusan yang lebih umum bahwa V sama dengan seperempat Pi epsilon 0 Q per R. Dari yang atas ya, dari UB per Q0 atau UA per Q0, ini kan K Q0 per R, tapi bagi dengan Q0, sehingga Q0-nya hilang. Jadi K, ini K ya, K Q per R. Ini muatan sumber kalau di konsep yang Medan ini ya. Atau kalau banyak tadi gitu ya, kalau banyak titik, banyak muatan sumber atau banyak muatan di sekitar titik, maka kita bisa peroleh di titik tersebut potensialnya sejumlah berapa dari hasil kontribusi dari masing-masing, setara dengan yang tadi. Oke, kalau kita hubungkan, nah sekarang ini masing-masing tadi kita lihat ya, tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita hubungkan antara potensial listrik, ini maaf ya, potensial listrik dari medan listrik, kita bisa membangun hubungannya atau perumusannya. Kalau kita punya medan E di sini, kemudian di tiap titik itu ada medan, di tiap titik itu ada nilai potensial, maka ya kita bisa bangun lewat perumusan yang ini. Kalau F itu adalah gaya yang melakukan usaha gitu ya, atau usaha yang memindahkan muatan dari titik A ke titik B, maka dengan definisi usaha yang umum kita bisa nyatakan bahwa WAB itu adalah integral dari F dot dl. Atau karena kita punya F-nya itu adalah Q0 kali E seperti yang sudah-sudah, kita bisa peroleh Q0 kali E dot dl. Nah, dari sini kita bisa peroleh karena WAB itu adalah VA kurang VB dari perumusan yang atas, WAB itu adalah VA kurang VB gitu ya, setara dengan itu. Kalau kita bagi dengan Q0, ini bagi Q0, maka ini pun akan dibagi Q0. Artinya di sini tidak lagi ada Q0, tapi murni integral E dot dl atau E cos pi dl. Nah, ini kita peroleh ternyata atau kita bisa nyatakan hubungan antara potensial listrik dengan medan. Karena sama-sama terdefinisi di suatu titik. Dengan jalan mengintegralkan E cos pi kali dl untuk titik A dan titik B. Jadi kalau ada titik A dan titik B, atau kalau linear lah ya, kalau secara umum kalau linear ini titik A, kemudian ini titik B, nanti kita akan bisa peroleh perbedaan potensial antara titik A dan titik B itu dengan jalan mengintegralkan dari A ke B medannya. Kalau flat seperti ini berarti nanti nilai cosnya sama dengan 1. Oke, ini atau kita nyatakan lagi ya secara khusus istilahnya. Jadi dari sini kita bisa peroleh sekarang delta V gitu ya, kasarnya seperti itu, delta V sama dengan E dikalikan dengan L seperti itu. Dari definisi yang ini. Ini kalau kita tulis sebagai delta V ya, delta V ini sebagai delta V, kemudian ini medannya konstan, cosnya juga 1, maka ini sama dengan E integral dari A ke B dl. Anggaplah dari A ke B itu sepanjang ini yang kita sebut sebagai L besar. Ya, misal seperti itu. Maka
ini adalah kita peroleh delta V sama dengan E dikalikan dengan L. Maka ini delta V sama dengan E kali L. Atau E sama dengan delta V dibagi dengan L. Nah, ini perumusan ini justru yang akan atau ya akan sering kita gunakan di kasus-kasus yang akan datang setelah ini. Jadi mohon dipahami betul-betul ya hubungan antara medan dan potensial seperti itu. Oke, ini ada penguasaan konsep, ini kita anggap sebagai soal ketiga sebagai tugas asinkron. Saya kasih sketsanya lagi ya. Sebuah proton, ini muatan proton itu ini bergerak sejauh D, D-nya ini sepanjang garis lurus antara titik A dan titik B dalam akselerator linear. Ini akselerator ya, pemercepat muatan. Oke, medan listrik seragam. Oke, ini pegang ya, ini penting. Medan listrik seragam sepanjang lintasan tersebut adalah E 1,5 kali 10 pangkat 7 volt per meter. Ini satuan dari medan. Dari mana? Dari sini nih, volt per meter. Terlihat ya bahwa satuan medan itu tidak tidak lagi dinyatakan, hanya bisa dinyatakan oleh N per C, tapi kita bisa nyatakan sebagai volt per meter. Volt per meter. Berarah dari A ke B. Oke, medannya berarah dari A ke B. Jadi ini ada medan, ini ada titik A, ini ada titik B yang jaraknya itu D. Ini ada muatan positif bergerak dari A ke B. Itu ya. Nah, yang A tentukan gayanya. F adalah Q 0 atau Q secara umum Q ya. Secara umum Q dikalikan dengan E. Muatan positif berarti arah gayanya searah dengan medan. Q positif, F searah E. F-nya ke sana, E-nya juga ke sana. Itu ya, kalau muatan positif. Ya, gampangannya gini teman-teman, kalau ada medan ke arah sana, bayangkan kayak tadi, ini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Karena arahnya ke sana. Datang dari muatan positif menuju muatan negatif. Kan gitu ya, ini ke arah segala arah lah ya. Ini kan dari segala arah. Nah, di titik ini ke sana. Berarti kalau ada muatan positif ya anggap di sini ada muatan positif, berarti bakal ditolak ke sana menuju muatan negatif, itu maksudnya. Q kali E, Q-nya ada, E-nya ada, selesai ya, mudah. B, usaha yang dilakukan oleh medan listrik, W sama dengan Q kali E kali D, atau F kali D tadi ya, W itu adalah F kali D, karena F-nya Q kali E, jadi Q kali E kali D. Ini tadi di atas sudah kita tuliskan juga. C adalah beda potensial VAB. VA dikurangi dengan VB. Yang ini. VA dikurangi dengan VB. Ini tinggal WAB dibagi dengan Q0. Q0 untuk kasus kita adalah ini muatan proton. Jadi VA dikurangi VB kita bisa peroleh dari W dibagi dengan si Q-nya. Seperti itu. Oke, ini simple ya. Saya rasa ini kita bisa kalkulasi nilainya sudah disediakan. Nah, satu lagi. Ini mungkin kita jadikan sebagai nomor 4 lah ya. Tidak rumit saya rasa karena sketsanya sudah diberikan dengan sangat jelas ya. Seperti itu, tinggal dilanjutkan saja. Oke, kita lihat yang 4 ini. Suatu dipol berarti adalah pasangan muatan, tapi muatan yang berlawanan jenis. Oke, ini positif Q1, negatif Q2. Q1-nya 12 NC nanokolom ya. Ini kita ubah nanti jadi 12 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ini yang minusnya. Itu ya, sama-sama pangkat min 9. Terpisah sejauh 10 cm. Ini 10 cm. Itu ya. Tentukan potensial listrik di titik A
di titik B dan di titik C. Potensial listrik berarti VA-nya berapa, VB-nya berapa, VC-nya berapa. Nah, seperti itu. Kita pakai definisi yang ini. Kita pakai apa namanya? Definisi yang umum seperti ini. Q per R gitu ya. V adalah Q per R. Jadi VA adalah K Q. Nah, karena ada dua konfigurasi, kita pakai yang ini sebenarnya. Ini pakai yang sigma ini gitu ya. Ini VA itu adalah K Q1 dibagi dengan R 1. Nah, gitulah ya. 1A boleh. Ditambah nanti dengan K Q2 per R2. Tapi ini hati-hati, ini negatif ya. Ini positif. Ini VA. Nanti kita bisa hitung R1A-nya ini R1A, ini R2. Jarak dari muatan 2 ke titik A. VB. VB ini. Dengan cara serupa kita bisa dapatkan VB, tapi ini 1B, yang ini 2B. Jaraknya gitu ya. Jadi VB sama dengan K Q1 per R1B ditambah K Q2 per R2B. Hati-hati, ini negatif, ini positif. Jaraknya sudah jelas di sana. VC adalah K Q1 per R1C ditambah K Q2 per R2C. Ini R1C, ini R2C. Nah, kita lihat ya, untuk titik C, ini muatan positif, ini muatan negatif, jaraknya sama, berarti karena ini negatif, ini positif, jaraknya masing-masing sama, ini bakal jadi berapa? Ini kelihatan ya, bahwa itu akan jadi 0. Tapi silahkan teman-teman didetailkan dulu, baru nanti dapatkan 0. Jadi potensial di sini bernilai 0. Sama dengan potensial yang di Tahingga gitu ya. Di jauh Tahingga. Kenapa? Karena lihat titik ini, kontribusi dari positif dan kontribusi dari negatif ini kan pada jarak yang sama. Sehingga nilai potensialnya 0. Tuh untuk yang ini A, anggap yang A lah. Ini A ya. Untuk yang B-nya, tentukan energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan plus 4C apabila diletakkan di sini. Jadi kalau ada muatan 4C, 4NC ya, disimpan di sini, ada 4NC disimpan di sini, ada 4NC disimpan di sini, berapa energi potensial listriknya? Yang jelas di sini terlihat sekali bakal 0 ya, energi potensial listriknya. Di sini berarti kan kita peroleh UA gitu ya. Ini karena kita sudah tahu potensialnya, berarti UA pakai definisi yang ini, UA sama dengan ini U Q kali V. Jadi tinggal kita hitung Q 0 ya, muatannya, atau Q secara umum, Q dikalikan dengan VA. Nanti UB sama dengan Q dikalikan dengan VB. Ini dapat nanti selesai. Oke. Yang C juga boleh lah, walaupun itu 0. UC mungkin ya di sini sama dengan Q kali VC. Tapi kan ini sama dengan 0 tadi ya. Sudah terlihat karena nilai potensialnya 0. Oke, ini silahkan didetailkan sama teman-teman. Oke, sudah ya, materinya tidak terlalu banyak. Saya rasa pada intinya di pertemuan ini kita mencoba meninjau interaksi itu dari sudut pandang energi. Artinya kalau sudah masuk ke konsep energi, sudah sangat udah mulai aplikatif, katakanlah seperti itu. Jadi silahkan dipelajari kembali dan coba dikerjakan untuk menambah pemahaman teman-teman, dan nanti kita diskusikan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.